Jangan lupa klik subscribe dan bunyikan loncengnya supaya Anda tahu kalau ada video-video terbaru. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat semua. Pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali di channel saya ini. Saya akan menceritakan pengalaman saya selama saya memelihara ikan mas koki. Yang paling utama kita harus tanamkan dalam pikiran kita ketika kita memelihara ikan mas koki yaitu mudah, yaitu harus mudah. Karena apa? Kalau kita sudah berpikir mudah, jadi kita ketika memelihara ikan mas koki itu tidak ada rasa malas, untuk merawatnya. Karena apa? Karena ketika kita memelihara ikan mas koki itu memang butuh ketelatenan untuk merawatnya. Ya sahabat-sahabat semua, yang pertama yang kita harus perhatikan adalah air pada akuarium kita ini memang harus terawat. Dimana air yang jernih maka ikan akan suka, ikan akan sehat. Bagaimana caranya? Yaitu kita lihat dulu filtrasinya. Tentu saja kalau filtrasi pada akuarium kita sudah benar, maka otomatis air dalam akuarium kita akan jernih terus. Kemudian kita harus mempunyai dasar-dasar daripada ikan mas koki tersebut. Salah satunya adalah ikan mas koki ini dia hobinya makannya itu banyak. Jadi kalau kita sudah kasih makan, mungkin 10 menit kemudian itu dia akan terasa lapar kembali. Maka dari itu kita kasih makan secukupnya saja. Kemudian ikan mas koki tersebut kotorannya banyak, maka kita harus telaten untuk merawat dan membersihkan akuarium kita supaya air tetap jernih dan sehat. Kemudian ikan mas koki adalah termasuk jenis ikan yang tidak bisa dicampur dengan ikan lain, karena ikan ini termasuk ikan yang sangat tenang. Maka dari itu ikan mas koki usahakan ketika kita memelihara ikan mas koki jangan dicampur dengan ikan yang lain. Seandainya dicampur mungkin hanya bisa seperti manfish, karena manfish ini ada keuntungannya bagi mas koki tersebut. Apa keuntungan memelihara manfish dalam ikan mas koki tersebut? Nanti kita akan jelaskan di video selanjutnya. Kemudian ikan mas koki adalah ikan yang sangat sangat sensitif terhadap suhu. Karena dari itu usahakan ketika kita memelihara ikan mas koki kita harus memakai penghangat atau water heater. Kemudian kita pasang termometer supaya kita tahu suhunya itu berapa, karena biasanya ikan mas koki ini tidak tahan dingin ya. Kemudian kalau dia dingin, dia ini langsung berjamur ya sahabat-sahabat. Jadi usahakan ketika kita memelihara ikan mas koki ini benar-benar memang harus teliti. Kemudian ikan mas koki ini memang harus banyak udara ya sahabat-sahabat semua, karena ikan ini memang membutuhkan kadar udara yang tinggi di dalam air tersebut. Kalau sahabat-sahabat kurang memperhatikan maka ikan tersebut akan mudah mati. Salah satunya adalah memakai aerator. Ini akan menambah kadar udara atau bergantian terus kadar udara dalam air akuarium kita. Kemudian sahabat-sahabat, ikan mas koki ini memang ikan yang jahil ya, karena kotorannya banyak, makannya banyak, maka kita harus teliti telaten untuk membersihkannya ya. Dan juga jangan lupa ya sahabat-sahabat semua, kita harus rutin mengganti air minimal 20% setiap 3 hari sekali atau 30% setiap seminggu sekali. Itu minimalnya ya.
Tapi kalau menurut saya jangan sampai mengganti air itu 100% ya sahabat, karena kita membutuhkan bakteri di dalam air tersebut. Ada kalanya itu orang lain itu mengganti full ya sahabat-sahabat ya, kemudian ikannya mati loh. Kenapa? Karena sahabat semua, kita perhatikan air yang sudah jadi dalam aquarium tersebut itu hilang semua. Maka ketika kita ganti air baru, bakteri-bakteri pada air yang lama akan hilang bersama air tersebut. Maka dari itu ketika kita mengganti air atau water change itu maksimal itu harus tersisa walaupun 20% ya. Ini teori saja, pengalaman saya sahabat semua. Kemudian ketika kita sudah mengganti air, kita kalau ada ini ya, supaya cepat jernih kita harus memakai bakteri, nggak harus sih, tapi memakai bakteri starter ini membuat air itu lebih cepat jernih ya, ataupun bisa menambah bakteri yang mana dalam sistem filtrasi tersebut si bakteri ini mengurangi amonia atau merubah amonia ini menjadi nitrat yang menjadi oksigen juga yang dibutuhkan dalam air tersebut. Ya sahabat semua, maka kita harus teliti ketika kita melahirkan maskoki. Oke sahabat-sahabat semua, terima kasih telah menyaksikan channel saya, channel yang kecil ini. Semoga apa yang saya bincangkan dengan sahabat-sahabat tadi, apa yang saya bicarakan menjadi manfaat, menjadi ilmu yang bisa berguna. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.